Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan video saya sebelumnya. Saya tadi menjanjikan dua contoh soal. Yang pertama soal nomor 1 sudah, dan sekarang soal nomor 3. Nah, tidak ada yang baru di soal nomor 3, meskipun ada beberapa yang sedikit berbeda. Nanti kita lihat. Oke, soalnya seperti ini. Tentukan nilai minimum fungsi f, rumusnya x kuadrat min 2xy plus 2y pada himpunan S, dengan S-nya itu berkisar dari 0 sampai 3, X-nya dan Y-nya dari 0 sampai 2. Kita gambar dulu himpunan S di atas. Ternyata X-nya kan dari 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 2. Ternyata membentuk suatu persegi panjang. Sama seperti yang tadi, punya 4 batas, bawah, atas, kiri, kanan. Mungkin dari Anda ada yang beberapa yang bertanya, mungkin nggak Bu kalau batasnya itu nggak berupa persegi panjang atau persegi? Mungkin aja, bisa berupa segitiga, lingkaran, belah ketuban dan sebagainya. Sebenarnya itu sama saja sih, nanti berbedanya cuma di bagian pada saat mencari batas itu persamaannya apa. Selama kita masih bisa membuatnya dalam bentuk garis, berarti kita pakai persamaan garis. Tapi kalau kita sudah ketemu kurva, ya tidak apa-apa, tetap kita lakukan, berarti bentuknya kurva. Tapi sejauh ini kita masih membahas untuk yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Monggo besok kalau mau berdiskusi kita bahas yang berbentuk segitiga atau yang kurva. Oke, jadi di himpunan S ini bentuknya persegi panjang seperti ini ya. X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 2. Nah, di soalnya nanti kita hanya diminta untuk mencari nilai minimumnya saja. Jadi kita nyari yang nilai minimum yang terkecil dari fungsi ini. Oke, langsung aja. Langkah pertama berarti kita harus nyari titik stasionernya dulu. Jadi sama yang kayak tadi, stasioner tercapai ketika del F-nya 0,0. Fungsinya ini kalau kita turunkan terhadap X, berarti ketemunya 2X min 2Y. 2x min 2y sama dengan 0. Kalau diturunkan terhadap y, berarti ketemunya fungsinya min 2x plus 2 sama dengan 0. Min 2x plus 2 sama dengan 0. Persamaan ini, kedua persamaan ini kalau kita pecahkan, ketemunya berarti ini dari sini ketemu x sama dengan y, dari sini ketemu min 2x sama dengan min 2 atau x-nya sama dengan 1. Dari sini ketemu x sama dengan 1. Padahal dari sini ketemu X sama dengan Y, berarti mau nggak mau X dan Y nya haruslah bernilai 1. Jadi F mencapai stasioner ketika X, Y nya sama dengan 1,1. Lah berapa nilai F di 1,1? Tinggal kita masukkan saja ke persamaan fungsi yang awal. X nya 1, 1, min 2XY, min 2 plus 2 kali 1, 2, berarti ketemunya 1. Jadi nilai F di 1,1 adalah 1. Ini kita simpan dulu, nanti kita bandingkan dengan nilai minimumnya batas kecil mana. Oke, lanjut ya. Langkah kedua kita mencari minimum, ini minimum seharusnya. Berarti kita mau mencari nilai minimum di masing-masing batas S. Ada 4 batas. Batas bawah dulu. Untuk batas bawah tadi dia dibatasi oleh batas bawah, berarti ini ya, pas di sumbu X kan, berarti persamaannya Y sama dengan 0. Jadi kita ubah ini semua, yang Y diubah jadi 0, sehingga fungsi F pada garis tersebut dapat dinyatakan dengan Fx,0, Fx,0, Y nya kan 0, ini tetap X kuadrat min 2X kali 0 hilang, tambah 2 kali 0 juga hilang, berarti yang tersisa cuma tinggal suku X kuadrat saja. Jadi Fx,0 sama dengan X kuadrat, dengan X nya berkisar dari 0 sampai 3. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Ketika kita mencari nilai fungsi di masing-masing batas, kita hanya menemukan bahwa fungsinya itu membentuk suatu garis lurus. Nah, ini kita menemukan bahwa fungsinya itu membentuk suatu kurva X kuadrat. Perhatikan, coba Anda bayangkan, saya sedang menggambarkannya di kelas. Kurva Y sama dengan X kuadrat. Pada saat X nya itu dari 0 sampai 3,
kurva itu kan naik kan, dari kiri ke kanan itu naik kan, berarti kalau gitu dia monoton naik pada selang 0 sampai 3. Kalau begitu nilai maksimumnya F ya berarti terjadi ketika nilai maksimumnya selang 0 sampai 3. Berarti terjadi ketika X sama dengan 3. Begitu juga dengan nilai minimumnya. Nilai minimumnya terjadi ketika X-nya sama dengan 0 karena dia pada saat itu adalah X yang paling kecil. Jadi nilai minimumnya F ini terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Padahal tadi Y-nya juga 0 ya. Berarti dia nilai minimum batas bawah terjadi ketika X, Y sama dengan 0,0. Lah berapa nilai minimumnya? Dimasukin aja nilai 0,0 ke fungsi awal atau 0 aja langsung ke fungsi ini. Ketemulah dia nilainya 0. Ternyata dia di batas bawah nilai minimumnya adalah 0. Oke, kita simpan dulu. Sekarang lanjut ke batas atas. Oke, batas atas tadi dibatasi oleh garis yang atas, yang merah yang atas. Ini persamaannya adalah Y sama dengan 2. Seperti yang tadi, berarti kita ubah persamaan fungsi ini, semua Y-nya diganti dengan 2. Kita menemukan bentuk ini ya, fx, 2 sama dengan x kuadrat min 2 kali x kali 2, berarti 4x ditambah 2 kali y, 2 kali 2, 4. Ini bentuk ini kan bentuk kuadrat yang sempurna kan. Ini berarti bisa saya ubah menjadi bentuk x min 2 dikuadratkan seperti ini dengan x-nya dari 0 sampai 3. Nah, berarti kita mau mencari tahu kapan dia mencapai minimum. Oke, x min 2 dikuadratkan itu berarti sama kayak kita menggeser fungsi y sama dengan x kuadrat 2 satuan ke kanan. Bisa dibayangkan ya. Jadi y sama dengan x kuadrat kan simetris pas di sumbu y. Nah, itu kita geser 2 satuan ke kanan. Otomatis dia tetap jadi fungsi kuadrat parabola berbentuk kurva, yang mana puncaknya itu, maksudnya puncak yang bawah, puncaknya itu terjadi ketika x sama dengan 2. Artinya kalau gitu dari 0 sampai 3, dari 0 sampai 3 itu dia minimumnya ketika x sama dengan 2. Oke, coba saya visualisasikan pakai Desmos ya. Oke, jadi ini bentuk gambar grafik y sama dengan x min 2 dikuadratkan. Tadi kalau y sama dengan x kuadrat, berarti y sama dengan x kuadrat, berarti kan yang biru. Nah, kalau y sama dengan x min 2 dikuadratkan berarti kan yang merah. Kita cuma geser y sama dengan x kuadrat 2 satuan ke kanan. Oke, kita fokus ke yang merah aja. Kita mau fokus ke yang merah dari interval 0 sampai 3. Oke, perhatikan. Ketika 0 dia mencapai nilai 4. Terus turun mentok di 2, naik lagi ke 3. Berarti dia maksimum minimumnya untuk di batas ini tuh nggak terjadi pas di tepi-tepi interval, tetapi malah terjadi di tengah interval. Jadi dia maksimumnya tetap di tepi, yaitu ketika x sama dengan 0. Cuman dia minimumnya terjadi ketika x sama dengan 2. Yang paling rendah itu, titik yang membuat dia paling rendah itu adalah x sama dengan 2. Nah, kita kembali lagi ke slide yang tadi. Jadi titik di mana fungsi nomor 4 ini mencapai minimum adalah titik 2,2. Lah nilai minimumnya berapa? F2,2 itu berarti ini belum saya ganti juga, sebentar. Jadi untuk batas atas nilai minimumnya terjadi ketika titik 2,2 yang juga bernilai 0. Oke, jadi apa yang sudah kita temukan tadi? Batas atas minimumnya 0, batas bawah minimumnya juga 0, pas stasioner titiknya bernilai 1. Oke. Nah, proses itu kita lakukan lagi untuk batasan kiri dan kanan. Untuk yang contoh ini saya harap Anda melengkapi sendiri. Nanti keseluruhannya kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Tolong nanti ini dilengkapi sendiri, kita bahas berapa masalahnya di kelas online. Nah, setelah kita menemukan ini,
kalimat rumpangnya, menemukan isi-isi dari tabel ini, mencari minimumnya bagaimana? Ya tinggal dibandingkan aja. Nilai minimumnya yang di sini itu berapa, paling kecil berapa, terus habis itu dibandingkan dengan nilai fungsi ketika stasioner tadi, yaitu 1 tadi berapa, manakah yang paling kecil. Kalau tidak salah, kalau tidak salah nilai minimumnya adalah 0 itu sendiri. Semoga tidak salah lagi ya. Nanti ini tolong dilengkapi benar atau tidaknya, nanti kita diskusikan di kelas online ketika pembelajaran. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.